Bayangkan sebuah bongkahan batu seberat 80 ton berdiri tegak di tengah keheningan Samudra Pasifik. Angin laut menghantam permukaan batu yang kasar. Namun benda itu tetap diam, menatap cakrawala dengan tatapan kosong. Ini bukan sekadar formasi alam, melainkan Moai, raksasa batu yang tersebar di sepanjang pesisir Pulau Paskah. Bagaimana mungkin manusia ratusan tahun lalu memindahkan benda seberat itu melintasi medan berbatu yang curam? Tidak ada mesin derek, tidak ada roda, tidak ada teknologi modern yang membantu. Setiap inci pergerakan harus dilakukan dengan tenaga manusia murni. Pertanyaan ini telah menghantui para arkeolog selama berabad-abad. Mereka berdiri di depan patung-patung itu, menyentuh permukaan batu yang dingin, mencoba menghitung gaya gesek dan distribusi beban. Namun, logika teknik modern seolah menemui seringkali gagal menjelaskan bagaimana struktur masif ini bisa menempuh jarak berkilo-kilometer dari tambang hingga ke tepian pantai. Apakah ini sebuah pencapaian teknik yang jenius? Atau ada metode yang telah hilang di telan waktu? Di balik catatan teknis para peneliti, penduduk lokal memiliki jawaban yang berbeda. Mereka tidak bicara tentang fisika atau tuas. Mereka bicara tentang mana, kekuatan spiritual yang mengalir di dalam batu. Bagi mereka, patung-patung ini bukan sekadar benda mati. Saat kegelapan malam menyelimuti pulau, mana bangkit. Penduduk menceritakan bahwa di bawah naungan bulan, patung-patung ini mulai bergerak. Bayangkan suara batu yang bergesekan dengan tanah liat di tengah keheningan malam. Tidak ada tali, tidak ada tenaga manusia yang terlihat. Patung-patung itu melangkah sendiri menuju pesisir pantai, dipandu oleh roh leluhur yang menjaga tanah ini. Cerita ini diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Setiap kali kisah ini diucapkan, udara terasa lebih dingin. Ada ketakutan yang merayap, namun juga kekaguman yang mendalam. Mereka percaya bahwa leluhur mereka tidak memindahkan batu, melainkan memerintahkan batu untuk berjalan. Kekuatan ini melampaui logika, menembus batas antara dunia fisik dan dunia roh. Apakah ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang benar-benar terbangun? Namun, sains menolak untuk diam. Pada tahun 2011, sebuah tim peneliti memutuskan untuk menantang mitos tersebut di lapangan terbuka. Mereka tidak membawa mantra, melainkan replika Moai seberat beberapa ton. Di bawah terik matahari, mereka menancapkan tiang-tiang kayu sebagai titik tumpu. Ketegangan terasa nyata saat mereka melilitkan tali-tali tebal pada bagian kepala patung. Peneliti berdiri di sisi kiri dan kanan, memegang ujung tali dengan cengkeraman erat. Mereka tidak sedang melakukan ritual, melainkan perhitungan matematis. Setiap orang menahan napas. Ini adalah pertaruhan besar antara logika modern dan legenda. Jika eksperimen ini gagal, maka misteri akan tetap menjadi milik dunia roh. Jika berhasil, maka sejarah harus ditulis ulang. Mereka mulai menarik tali secara bergantian. Otot-otot menegang. Debu beterbangan di sekitar kaki patung yang kokoh. Suara gesekan batu dengan tanah terdengar kasar, memecah kesunyian padang rumput. Peneliti terus menarik, mencoba mencari titik keseimbangan yang tepat. Apakah benda seberat ini benar-benar bisa digerakkan hanya dengan kekuatan tarikan manusia? Setiap tarikan terasa berat, menuntut presisi yang nyaris mustahil. Mereka terus menekan, memaksa batu raksasa itu untuk merespons setiap tarikan tali. Tepat saat tarikan mencapai ritme yang sinkron, keajaiban fisika terjadi. Patung itu tidak lagi diam. Bagian dasarnya mulai bergoyang, condong ke kiri, lalu ke kanan. Suara batu yang beradu dengan tanah terdengar berirama, menciptakan dentuman rendah yang konstan. Peneliti terus menarik tali dengan pola yang presisi, memaksa beban raksasa itu untuk melangkah maju. Satu langkah, dua langkah. Patung itu benar-benar berjalan. Debu mengepul di setiap titik tumpu, menandai jejak kaki yang nyata di permukaan tanah. Tidak ada roh, tidak ada mantra, hanya hukum fisika yang bekerja dengan sempurna. Dunia yang tadinya diselimuti kabut mitos, kini tersingkap oleh logika. Para peneliti tertegun melihat replika itu bergerak stabil, persis seperti orang yang melangkah dengan mantap. Ini bukan sihir, melainkan bukti kecerdasan insinyur kuno yang luar biasa. Mereka telah menemukan rahasia di balik pergerakan batu-batu raksasa ini. Kekaguman menggantikan ketakutan. Apa yang selama berabad-abad dianggap sebagai kekuatan gaib, kini terbukti sebagai teknik pemindahan yang jenius. Peneliti melepaskan tali, membiarkan patung itu berdiri tegak di posisi baru. Keheningan kembali menyelimuti pulau. Namun kali ini, keheningan itu membawa jawaban. Namun, perdebatan tidak berhenti di sana. Para ahli masih berselisih.
Beberapa berpendapat bahwa metode berjalan ini terlalu berisiko untuk patung yang lebih besar atau medan yang tidak rata. Teori lain muncul, menyebutkan penggunaan kayu gelondongan sebagai peluncur atau sistem pengungkit yang kompleks. Hingga detik ini, jejak kaki patung-patung itu tetap menjadi teka-teki yang terkunci di balik kebisuan batu. Apakah mereka benar-benar berjalan dengan kecerdasan teknik? Atau ada rahasia kuno yang masih luput dari logika kita? Misteri Pulau Paskah tetap berdiri kokoh, menantang setiap orang yang mencoba mengungkap kebenarannya. Bagaimana menurutmu? Apakah ini murni teknik cerdas? Atau ada sisi lain yang belum terungkap?